Apa kabar semuanya? Ya, saya berharap ya kabar Bapak Ibu semua baik. Ya, senang bisa berjumpa dengan Anda kembali ya setelah minggu lalu kita berjumpa. Ya, dan pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi ya. Oke, dan pada kesempatan hari ini saya sangat exciting ya. Kenapa? Karena ya saya ingin duet sama anak ajaib saya nih ya. Jadi saya sudah mempersiapkan ya pertemuan ini ya, karena memang kalau anak ajaib nggak boleh sembarangan gitu ya. Oke, Bapak Ibu ya, tapi izinkan saya nih sebelum mulai ya, saya uh, mau ditemani sama apa? Ya, saya mau ditemani sama whole grain ya. Jadi sama whole grain ya, karena apa ya, karena sesinya lumayan 1 jam, jadi supaya sambil ngobrol ya, saya juga sambil enjoy gitu ya. Jadi ini juga teman saat kita lagi santai ya, whole grain ini ya. Dari tadi sebenarnya saya agak padat, jadi saya butuh relax, saya minum whole grain ya. Simple, sambil meeting santai-santai bisa dituang aja ke air ya kan, diaduk ya. Udah simple, praktis ya, sehat lagi. Ya udah diaduk. Yang paling saya suka ini sebenarnya wanginya tuh kayak di roast gitu ya. Di roast. Ya, jadi wanginya tuh kayak di roast. Ya mungkin anak ajaib kalau mau juga boleh ya. Kalau anak ajaibnya lagi pengen ya, saya tunggu juga gitu ya. Jadi nggak bosen gitu 1 jam ke depan ya, sambil santai ngobrol ya, ditemenin sama whole grains ya. Sebenarnya sih aktivitas sudah dari pagi ya, jadi juga sudah agak capek. Jadi ya sambil meeting ya, kita bisa sambil enjoy ya. Minum ya semuanya ya. Minum atau makan nih ya, minumlah. Bapak Ibu ya, tanpa panjang lebar, saya langsung undang ya teman duet saya ya, Crown Star Director Ibu Diah Puspitawati ya. Halo Ibu Diah, apa kabar? Luar biasa Pak Andi. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga. Saya hari ini senang banget karena saya mau ngeprank Bu Diah ya. Bukan cuma ditanya-tanya nanti sama saya mau ngeprank ya. Kenapa? Karena hari ini kita kan home business itu nyata, home business. Nah, kalau bicara home business itu kan pasti identik kan berhasil dilakukan oleh yang muda-mudi gitu ya. Tapi kalau saya lihat Bu Dia ini kayaknya sepantaran sama saya ini ya. Bukan milenial ya, apalagi Gen Z gitu ya. Bukan ya, wajahnya bukan seperti itu. Jadi saya mau ngeprank nih ya. Tapi banyak hal. Padahal ini bukan apa ya, bukan zaman milenial ya. Tapi usia bukan milenial, tapi kok saya lihat prestasinya dahsyat gitu. Ya. Jadi saya penasaran karena gini, saya pengen tahu kan dulu kan Bu Dia ini kan dibangunnya kan di zaman offline gitu, bukan zaman online, dan setahu saya juga bukan tipe yang suka eksis gitu ya. Kok bisa gitu? Apakah ini benar gitu kan? Waktu kemarin data-data yang diberikan saya update, wah ini cetak distributor banyak banget gitu loh. Dan itu saya dengar bukan bertemu, tidak tatap wajah gitu ya, hanya bekerja dari rumah. Terus saya dengar lagi, ini mohon maaf ya agak private, tapi saya harus bocorkan sedikit. Suami ibu Pak Pomo juga nggak melarang ibu pergi-pergi nih, kok bisa gitu loh cetak banyak distributor yang mencapai 21% distributor baru di masa pandemi ini. Nah ini pengen ngobrolin tentang hal itu ya. Nah jadi Bapak Ibu ya seluruh Indonesia, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan susah jangan ragu-ragu ya, karena ibu ini makanannya makanan keras ya. Jadi
makanan ringan ya. Jadi langsung aja ditanyakan aja, kalau susah pun it's okay ya kan. Pokoknya setelah ini kita setelah pertemuan ini targetnya home business itu juga harus bisa kita lakukan ya. Jadi jangan ragu ya, kalau malu bertanya nanti bisa nggak mencapai sasaran ya. Nah, oke Bu Dia, saya langsung mulai saja ya. Tadi saya sudah siapkan ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sebelum saya mulai, jadi saya pengen afirmasi dulu. Benar ya Bu ya? Jadi selama ini Ibu mengembangkan bisnis, Ibu mencetak banyak orang itu hanya dari rumah. Itu bukan hoax. Itu benar. Ya, benar sekali. Atau cuman, jadi gini, saya mau tatap wajah Ibu ya, biasa kan by WA nih. Jadi kalau WA kan nggak kelihatan wajahnya, bisa aja suka menyenangkan atasan gitu ya, suka menyenangkan orang, suka menyenangkan upline gitu ya. Bener Bu ya, ini bukan omong kosong. Ibu tidak kemana-mana, tapi Ibu mencetak orang-orang yang Ibu suka kirim ke saya itu. Iya, jadi saya nggak kemana-mana. Saya starter mobil aja Pak Pomo sudah kepo Pak, sudah bingung mau kemana, nggak boleh pergi. Jadi ya gimana Pak, di rumah saja gitu. Karena ini saya sudah lihat wajahnya ya, harusnya sih nggak bohong lah ya, harusnya bener. Sebelumnya, soalnya ini bukan zaman wajah, bukan usia teknologi ini ya kan, tidak dilahirkan di zaman teknologi gitu loh, makanya saya harus memastikan ulang gitu. Nah sebenarnya gini, artinya Ibu mengembangkan mereka itu secara digital, hanya tidak tatap wajah. Nah caranya gimana sih Bu? Saya pengen tahu aplikasinya gitu. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang berpikiran bahwa home business itu kan bisnis yang dikerjakan dari rumah, itu kan kayak sebuah slogan saja ya. Apakah itu benar gitu? Cara Ibu melakukannya itu gimana sih gitu? Coba boleh share gak Bu? Teman-teman semua, sebagai emak-emak zaman old, saya ngalami masa transisi gitu kan. Nah, jadi saya coba untuk mundur 1-2 langkah untuk memahami apa itu online, apa itu digital gitu kan. Jadi saya coba mundur gitu. Saya coba melihat perilaku anak muda dan lain-lain. Akhirnya saya ikut-ikutan bikin YouTube channel ya. Nah semua itu bikin Facebook, grup Facebook, semua itu nggak ada tujuan awalnya, nggak ada kepikiran mau bagaimana, nggak ada. Mereka bikin, saya bikin gitu, nggak tahu lah nanti itu bakal berguna atau enggak, yang penting bikin. Dan apalagi waktu itu di ulang tahun N2000 yang tahun lalu itu kan dicanangkan bebaskan Indonesia. Wah langsung nama Facebook saya kasih nama bebaskan Indonesia gitu. Nah jadi akhirnya punya komunitas gitu kan di grup Facebook bebaskan Indonesia. Nah kesimpulannya adalah yang pertama saya mau belajar Pak Andi gitu, karena saya tahu saya nggak mau bernasib sama dengan Nokia, di mana Nokia dulu adalah perusahaan tercanggih untuk smartphone ya, tiba-tiba harus tergilas di pasaran karena Samsung ada Android. Jadi Nokia nggak pernah salah apa-apa loh, tapi tidak cepat dalam berubah mungkin ya, gitu. Nah, jadi akhirnya saya berkaca dari situ, saya ambil keputusan untuk saya harus move to digital gitu. Nah, itu yang pertama. Ternyata hasrat saya itu bersambung gitu kan. Saya melihat ini saya bocorin juga ya, Pak Andi Sutanto di balik layar, maksud saya dibocorin. Saya kalau konsul ke Jakarta, ini ngeprank saya lagi dong Bu ya. Saya melihat beliau ini sibuk sekali gitu, ngedata, ngebikin semua konten. Buat apa gitu loh, seorang Pak Andi yang harusnya istirahat aja gitu kan, beliau itu sangat sampai nggak punya waktu menyiapin semua digital. Saya semakin yakin, waduh ini benar-benar akan ada sesuatu yang besar nih yang dipersiapkan. Ya udah saya setia aja untuk menggunakan sosial media ya gitu. Sosial media itu latar belakangnya ya sahabat semua. Dan kesimpulannya adalah setelah saya memahami dan mau mengerti bahwa sekarang itu new
normal ya. Sekarang itu move to digital, baru pikiran saya kebuka, baru akhirnya saya bisa berselancar di dunia digital. Nah, gitu. Dan kabar baiknya ya teman-teman semua yang takut ya, yang nggak pede, yang nggak percaya diri, kabar baiknya hari ini saya buka rahasia besar. Ternyata sukses dengan digital itu gampang. Nah, coba ya, Nah, coba nah, diulang. saya, Mau saya, sukses di keke khususnya pakai digital tuh gampang banget. Nah, nah, gitu. ini udah mulai mancing saya nih, Bu Dia nih. Udah mulai mancing. Ya, pakai statement-statement seperti itu, saya udah nggak sabar interupsi nih. Ini maksudnya apa ini, Bu? Maksudnya pakai digital itu gampang, itu coba dijelaskan lagi, Bu. Itu gimana Oke. prosesnya? Jadi kalau kita mau memahami bahwa Suaranya, Bu, boleh di ini ya. Suaranya masih berdengung. Oke. kalau kita Kita buka memahami miss ya. bahwa digital itu Jadi Bapak gampang, Ibu itu ya, seluruh sebenarnya gini Indonesia, sahabat semua. jangan sampai miss ya. Kita perlu sangat sungguh-sungguh mendengarkan ini ya. Oke, 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 Pak silakan Andi. Bu Ini Dia. udah jelas suara saya? Udah, mantap. Jadi Ya, ini gini, kalau bicara ibu-ibu zaman old lalu komennya apa bisnis melalui digital itu mudah, ini mancing-mancing Ibu ini ya. Ini topik terus. ya. Nah, jadi sebelum saya cerita bagaimana teknisnya atau gampangannya itu gimana, saya mau ngajak teman-teman semua untuk kita melihat perbedaan antara mobil manual dengan mobil matic. Oke, jadi siapapun Anda dan saya yang akan melakukan bisnis secara digital ini, nggak perlu belajar bisnis zaman old, nggak perlu mempelajari bagaimana bisnis keke sebelumnya. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu merasa saya masih baru, nggak ngerti apa-apa, nggak perlu. Karena sama dengan kalau kita belajar mobil, anak-anak sekarang nggak perlu tahu cara injek kopling, halo. Anak-anak sekarang langsung pakai mobil matic. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi, saya yang sudah cukup apa ya, 16 tahun ya di Keke Indonesia. Ya cukup ada pengalaman lah ya dikit-dikit gitu. Dibandingkan dengan contoh sahabat saya Ibu Gunawati yang baru kurang dari 1 tahun, atau bahkan Bu Betty yang baru 1 bulan 2 bulan ini tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ya, jadi beliau langsung bisa naik mobil kendaraan Keke Indonesia ini dan segera tancap gas dan langsung mendapatkan income kurang lebih 10 juta dalam waktu 2 bulan. Itu digital. Jadi Bu Betty tidak perlu belajar bisnis Keke sebelumnya. Bagaimana ini semua nggak perlu. Sama dengan kalau kita naik mobil ya, orang yang belajar mobil matic nggak perlu injek kopling. Sampai di sini dapat gambaran ya, gitu. Nah, jadi sahabat semua, dalam hal ini berarti saya dan Anda sama. Kita sama-sama memulai secara digital. Jadi tidak ada yang namanya saya tahu banyak, Anda baru, nggak ada. Kita semua sama ya, bahkan kita semua sama-sama mulai mengenal apa itu digital. Nah, jadi seperti itu Pak Andi. Gitu. Oke, ini kan ada statement yang sangat kontroversial ya Bu ya. Rata-rata kan orang kalau rata-rata itu kan kalau misalnya orang itu bukan lahir di zaman saat ini, kalau melihat hal-hal digital itu kan takut. Tapi Ya. tadi Ibu bilang mudah. Nah ini saya jadi penasaran, maksudnya mudah itu gimana Bu? Oh ya Pak Andi, jadi maksudnya mudah itu banyak hal simpel yang sebenarnya kita bisa lakukan. Itu berawal dari mindset dulu. Mindset dulu bahwa sekarang itu udah digital. Itu harus diterima dulu sahabat semua. Jadi kalau mobil nggak perlu injak kopling. Nah, jadi seperti itu. Itu harus diterima dulu. Jadi misalnya nih Pak Andi, ini contoh konkret ya Pak Andi. Iya. Nah, contoh konkret. Kalau dulu kita cari prospek, zaman old saya itu keliling, ya ke mall kemana-mana cari kenalan. Zaman now, digital nggak perlu kayak begitu. Digital langsung aja di Facebook ada komunitas ini, join aja. Setelah join, inbox satu-satu. Nah, kalau dulu cara pendekatannya gini Pak Andi, kalau zaman old ya,
Mm-mm. Ya, hai Bu, mau kenalan gitu, tinggalnya di mana? Boleh minta nomor telepon. Ada waktu kita kunjungan ke rumah orang itu, betul nggak? Ya, nah kalau zaman now digital itu nggak kayak gitu, langsung di inbox, permisi dulu itu yang pertama. Assalamualaikum atau selamat sore, salam kenal, saya Fariwati. Ide pembicara gestar kita deh. Ya, salam kenal, saya dia gitu. Saya dia gitu. Mohon izin ya, saya mau sharing kesehatan. Saya kirim aja YouTube-nya N2000 tentang Nates, misalnya gitu. Nah, jadi sebelum share-share link, sebelum share-share yang lain-lain, kita harus permisi dulu. Gitu, kita harus permisi dulu. Kita juga kan nggak seneng kan kalau tiba-tiba banyak share masuk ke handphone kita yang nggak pakai permisi, betul nggak? Buka aja kita nggak mau, pasti kita udah skip. Tapi kalau kita karena uh, apa di bisnis yang luar biasa ini, maka sikap kita juga harus luar biasa walaupun dengan kondisi digital. Ya, jadi kayak gitu. Saya inboxin satu-satu semua yang ada di grup Facebook, nggak tahu Facebooknya orang lain, nggak penting. Yang penting saya masuk dalam komunitas itu, saya itu inboxin. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dia, mohon izinnya saya sharing kesehatan. Linknya YouTube N2000 Nates saya kirim. Besoknya dapat 2 hari lagi. Selamat sore, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Linknya SGF saya kirim. Jadi Tapi awal gini mula Bu, saya seperti itu Pak Andi, caranya untuk prospecting itu yang pertama. Nah, nah lalu tapi gimana Bu? Apakah hasilnya waktu Ibu melakukan itu ada atau memang nggak ada sebenarnya? Nah, itu dia Pak yang mau saya sampaikan Pak Andi, ya. Mm-mm. Nah, jadi prospecting sebenarnya hasilnya sama dengan offline atau online, hanya caranya berbeda, ya. Mm-mm. Jadi kalau cara online itu pakai masuk ke komunitas-komunitas yang ada di Facebook dan lain-lain, ya, kita masuk dalam grup-grup itu. Kemudian kalau online itu kan datengin keramaian, cari kenalan, cari kartu nama dan lain-lain. Ini perbedaannya. Tetapi Mm-mm. secara kegiatan distributornya sama Pak Andi, gitu, sama. Mm-mm. Contoh kita dalam satu pameran ngenalin produk keke, semua orang lihat doang, paling yang nyantol 1-2, betul nggak Pak Andi? Iya betul. Nah, sama di Facebook. Apa Kalau di itu dunia saya bisa kita meneguhkan juga kan betul karena kita dulu sering melakukan Bu. Kalau yang tadi Ibu tanya, saya bisa teguhkan itu betul karena memang dulu kita sering melakukan itu, betul ya? ya. Nah, lalu kalau digital itu sama sahabat semua. Malah keuntungannya kita nggak perlu keliling. Kita nggak perlu pergi ke tempat keramaian, nggak perlu ongkos, nggak perlu apapun. Jadi Anda yang merasa nggak punya modal, emang nggak dibutuhin. Itu garis bawah perlu dipertajam garis bawahnya. Hari ini yang nggak punya modal, memang nggak perlu modal. Gitu. Cari prospek, tinggal masuk aja di komunitas-komunitas itu, japriin satu-satu, ya, tinggal lihat respon. Ya, pada saat mereka nggak respon kita, mereka menolak kita nggak apa-apa kan, orang nggak ketemu, nggak kenalan, betul nggak? Tapi kalau online kan nyesek. Udah ongkos, udah kesana, udah ngomong meyakinkan, kagak digubris, tuh pulang patah hati lagi. Tapi kalau online ini gampang. Ya cuma kalau nggak direspon, ya udah nggak apa-apa gitu, ya udah kembali sono nyapu, ngepel, masak, goreng ikan, tempe segala macam, ibu rumah tangga, ngapain dipeduliin, mereka juga nggak tahu kita dandan apa enggak, iya gitu. Itu kelebihan online ya, digital. Itu yang pertama dalam prospecting. Lalu yang kedua, kalau kita mulai masuk, ini ada yang respon nih, ya kan, ada yang respon, oh iya salam kenal juga, produknya apa selain ini, atau produknya gimana. Nah, kita mulai jawab kan. Nah, kalau online cenderungnya kita cenderungnya kalau online kita maksa. Kita mau buru-buru, kita nggak mau sabar. Udah jauh-jauh datang, dia respon dikit, ya pintunya baru buka dikit, kita hajar karena kita mikir kapan lagi ketemu, mumpung ketemu. Jadi semuanya produk dikasih tahu, nggak mau rugi, gitu kan? Semuanya dikasih tahu gitu. Karena jauh, ninggal anak, ninggal suami, ninggal semuanya, prospek jauh-jauh keluar kota, luar pulau.
Ya, mumpung dia tanya, kita hajar aja gitu. Dan pulangnya ya kita merasa puas loh dengan itu, padahal itu nonsense. Oke, mungkin mereka mendengarkan kita karena mereka menghargai kita jauh-jauh. Pertanyaan saya, berapa banyak yang akhirnya repeat order? Gak banyak. Oke, gitu. Dan akhirnya kita kecewa. Setelah itu orang ini dulu padahal didatangi itu oke, sekarang nggak mau dikontak lagi. Nah itu kecewa, ya gitu. Tapi kalau online gimana? Kalau digital, habis di inbound ebook, mereka yang mau replay, ya mereka yang mau respon, kita tinggal gini. Oh iya, untuk tutorialnya cara pakai, silakan lihat ya. Ini ada YouTube-nya KK Indonesia atau YouTube-nya N2000. Kling gitu. Udah saya tinggal masak, nyapu, nyiram-nyiram bunga segala macam ya kan. Jadi kalau ada yang bilang sekarang nggak punya waktu, emang nggak butuh waktu. Halo, udah nggak butuh uang, nggak butuh modal, nggak butuh waktu, gitu kan? Udah gitu. Nggak apa malam kita juga nggak nongkrongin kan? Udah jawab sambil nyapu, setengah nyapu rumah, dicek lagi, oh belum reply, ya udah nggak apa-apa, lanjutin yang lain gitu. Jadi akhirnya hati kita itu nggak banyak di PHP, Pak Andi. Wah, ini masuk ke PHP lagi nih, Bu ya. Waduh, dikasih topik-topik panas hari ini ya, Bu ya. Ya, Mudah-mudah gitu. PHP lagi ya. Nah, lalu ada lagi yang ketiga nih Pak Andi. Tadi cara prospek ya. Lalu cara kita merespon orang yang mau itu bukan dengan memberikan keyakinan gitu, bukan, tetapi oh ya mohon izin ya saya kirim untuk penjelasan detailnya produk. Ini ada tim ahli produk yang menjelaskan. Maafkan mungkin kalau saya pribadi yang menjelaskan kurang detail. Nah, tapi ini ada alat bantunya. Perusahaan udah siapin nih penjelasan produk yang detail, kirim. Itu apa testimoni-testimoni KK Liforce sama video-video pendek yang dibikin N2000 tentang kalung Liforce ya, itu kirim aja gitu. Kok sampai besoknya nggak bales ya? Ya kita khususnya saya tiap jam 9 sampai jam 11 saya memang ritual khusus 2 jam itu untuk follow up orang yang sudah saya kirim-kirim. Mana yang sudah respon, mana yang belum. Gitu. Yang belum ya gini aja. Kok cuma di-read ya? Ya udah, pagi lagi ngapain Bu gitu, semoga sehat selalu ya. Oh iya, gimana ya yang kemarin, apakah sudah ditonton gitu aja. Nggak dijawab lagi, enggak apa-apa, hidung saya nggak hilang, mulut saya nggak berubah di samping sini, ya kan gitu. Energi saya nggak terkuras, enjoy aja. Makanya digital itu gampang tuh. Jadi seperti itu. Lalu nih ada nih rezeki gitu kan, rezeki tiba-tiba ada konsumen yang Bu ini produk saya udah cari lama, tiba-tiba ibu nawarin gitu, Bu kita bisa ketemuan nggak? Oh iya saya sih senang sekali kalau kita bisa ketemuan, tapi maafkan ya boleh nggak lewat Zoom atau WA call? Nanti nggak paham Bu, pasti paham, yuk kita coba. Nah jangan takut untuk menawarkan fasilitas-fasilitas digital gitu. Coba kalau saya di zaman zaman old, dibilang Bu kita ketemuan, wah mau di Papua saya terbang. Ya, apalagi kalau ke Palembang ya Par. Jambi ya, makan pempek ya. Nah, gitu. Tapi sekarang karena kita mau ke digital, jangan kembali ke zaman old. Ya, kalau mereka tanya, Bu, kita bisa ketemuan nggak? Lalu kita ngomong, oh dengan senang hati Pak, ayo kita ketemuan. Anda balik ke zaman old. Ya, ini kita kan mau move ke digital ya, gitu. Jadi Anda juga harus begini, oh ya senang sekali kalau kita bisa ketemu Pak, tapi mohon izin, bisa nggak kita coba dulu pakai Zoom atau WA call? Gitu, karena sekarang pandemi juga nggak bisa terlalu bebas ya Pak ya untuk kita ketemu atau Bu ya gitu. Nah jadi benar-benar jangan terus di antara itu gini, setengah pakai digital setengah pakai manual, kagak bisa gitu ya. Saya aja di mobil itu kebetulan nih mobil monomatic, bisa matic bisa manual, itu aja bingung gitu kalau mau pindah ke manual gitu. Jadi sahabat semua, kalau kita mau gampangnya itu gampang banget, kita harus 100% digital.
Nah, gitu. Nah, itu ketemu Zoom meeting atau WA call kayak gini, gitu. Ternyata dengan kita penjelasan yang cukup singkat, ya pada saat saya Zoom meeting gini juga saya nggak mau terpancing terlalu banyak cerita produk atau testimoni yang membuat orang itu bilang gini, Bu Dia hebat ya, berarti saya fail, berarti saya gagal, gitu. Kalau sampai saya mengeluarkan effort untuk meyakinkan orang dan orang itu berkata, Bu Dia hebat ya, udah pengalaman 16 tahun, bla bla bla, saya gagal sahabat semua. Tapi pada saat Zoom meeting, Pak mohon izin, ini saya kasih ya, YouTube-nya N2000 ini lengkap banget. Pak ini Miom keluar tanpa operasi. Atau Bu ini BMC bisa gini, itu saya trailer terus. YouTube-nya saya trailer terus. Jadi mereka akhirnya terbiasa cari YouTube dan tidak terbiasa cari Bu Dia. Nah, yeay, merdeka Pak Andi. Nah itu ya kenapa saya sebut anak ajaib ya. Jadi Merdeka nggak cari saya. Tiba-tiba aja, Bu, saya lihat vitamin C-nya bagus, aman untuk lambung. Saya dengar Pak Emil katanya. Gitu. Saya aja waktu itu dengar sekilas, ya kan? Gitu. Oh iya, benar gitu. Saya mau Bu, dan saya mau aktif di bisnisnya. Wow, orang Medan saya nggak kenal, gitu kan? Gitu Pak Andi. Ya nah, begitu sih Pak Andi. Oke, jadi ini soal kata mudah sudah sedikit terjawab ya, sedikit ya. Kayaknya memang kalau ibu harus diundang nggak bisa sekali ya, harus 10 kali atau 20 kali ke depan ya. Karena kalau satu kali nggak cukup ya waktunya. Nah, tapi Iya. ini ada kata kedua yang cukup panas, hot ya. Soal kata PHP. Nah, kan ibu kan tadi ajarkan bahwa kita harus kontak prospecting. Nah, otomatis kan kita banyak melakukan prospecting jam 9 sampai jam 11 pagi yang menjadi ritual ibu. Nah, kan pastinya juga banyak dong yang mungkin responnya nggak welcome. Nah, itu kan juga nggak nyaman di perasaan banyak orang yang melakukan, ya. Nah, bagaimana caranya ibu menangani masalah PHP ya? Kan kadang-kadang Oh, mungkin mereka nggak respon atau mereka iya, sudah iya, respon iya. hanya basa-basi atau kalaupun mereka tidak basa-basi mereka respon sekali lalu mereka nolak kita ke depannya. Bagaimana cara ibu tangani itu supaya hatinya tuh kayak tetap teguh gitu. Iya Pak Andi, itu ada dua faktor Pak Andi. Yang Mm-mm. pertama, karena sudah 16 tahun ya Pak ya, kebanyakan Pak jadi kebal, itu yang pertama. Wah, udah Ya, kebal ya. yang kedua, saya menemukan sebuah hikmat Pak Andi. Ini kayak kepengen banget nih sharing ke teman-teman semua gitu. Pada saat kita di PHP, ya, sahabat semua, itu artinya satu gitu loh, bahwa itu bukan yang terbaik. Dia bukan yang terbaik. Allah mau kasih yang terbaik. Jadi pada saat kita di PHP, nggak apa-apa, berarti yang lebih baik udah nunggu itu, udah disiapin. Tinggal diantri aja gitu. Oh gitu Gitu, ya. Pak. Oke, jadi tipsnya adalah kita ya percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik ya, cara berpikirnya Ya, demikian. Oke. tapi gini Pak Andi, tapi itu Hmm. benar gitu. Sebelum saya bertemu Bu Betty Rinda, contoh ya, ini yang contoh konkret ya, supaya teman-teman bisa punya gambaran ya, gitu. Hmm. Saya mau bicara yang nyata-nyata aja dah, gitu. Hmm. Hmm. Jadi sebelum saya ketemu dengan para 21% saya yang sekarang, kerjaan saya kan tiap hari nge-inbox orang-orang Pak Andi yang nggak dikenal gitu, Hmm. inbox segala macam ya. Ya pastinya kan pada saat mereka nggak replay, berarti mereka menolak dong, Hmm. gitu. Pada saat mereka nggak respon, berarti mereka menolak. Nah, Hmm. apa yang ingin saya sampaikan adalah penolakan di dunia digital itu nggak ngaruh. Tinggal Hmm. gini aja, oh belum orangnya next, belum orangnya next gitu. Karena kita nggak ada daya upaya loh selain kuota. Hmm. Gitu. Kita nggak ada effort berjuang ketemu orang Ninu, ketemu orang ini tuh nggak mudah. Kita pergi ke kotanya, kita meyakinkan dan lain-lain, nggak ada itu semua bos, nggak ada. Jadi sahabat semua relax aja gitu. Udah pasti nih wajah-wajah semua nih, 209 orang nih wajah-wajah sukses semua ini. Iya, ya, wajah-wajah sukses semua ini. Bu Christine di Jogja, Bu Wahyu Istiqomah.
ini Lamongan ya? Kaget saya. Iya, ya ada Bu Rukmiyati. Ini wajah-wajah sukses semua. Gimana? Gampang banget cari teman inbox. Permisi dulu tapi ya, gitu. Jangan sampai nyelonong aja langsung share-share link gitu. Itu udah gitu follow up. Di follow up nggak mau, Pak, Bu, saya udah share 20 inbox nggak ada yang komen. Nggak apa-apa. Berarti 20 itu belum yang terbaik. Lagi dong 30. 30 juga nggak ada yang nge-like. Saya share-share terus, posting-posting terus, nggak ada yang nge-like. Nggak apa-apa. Nggak di-like aja kok sedih. Oke. Jadi, Iya kan? jadi Gitu. cara berpikirnya adalah kita menantikan yang terbaik ya Bu ya. Yes Pak Andi, dan itu pasti datang. Oke. Karena ketekunan kita pada saat ditolak, kita tetap tekun, itu yang menarik rezeki dahsyat. Itu pasti datang yang terbaik. Gitu. Ya, lalu yang kedua, posting-posting terus aja. Keke kan selalu ngasih gambar-gambar, N2000 ngasih gambar-gambar, posting-posting. Nggak ada yang nge-like, Bu, nggak apa-apa. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Suatu saat bukan nge-like, tapi langsung mencari Anda. Tuh, nanti Bu Gunawati bisa kesaksian. Setahun posting-posting. Ada yang nge-like? Nggak ada. Tapi posting-posting. Nah, coba posting itu artinya apa sih, teman-teman? Tahu nggak? Posting itu artinya positive thinking. Ketik. Posting itu artinya latihan positive thinking. Gitu. Oke. Nah, oke Bu, ini pertanyaan mungkin terakhir ya, karena memang waktu ya. Nah, menurut Ibu sendiri ya, setelah Ibu jalankan, sebenarnya tantangan terbesar apa untuk bergeser dari offline ke online, Bu? Ya, tantangannya cuma satu, membaca detail. Ini tantangannya Pak Andi. Gitu, kayak contoh, semua pada dikasih link Zoom. Ya, semua pada kesulitan masuk. Padahal kalau kita baca detail undangan link Zoom-nya, di situ ada passcode .2 N2000. Ya, karena terbiasa offline, jadi tidak teliti membaca. Jadi tantangan saya pribadi melihat itu harus teliti membaca. Nah, jadi seperti itu, gitu. Oke. Iya. Ya, jadi sebenarnya pertanyaan saya banyak Bu ya, tapi di sini pertanyaan saya nggak bisa saya tanya lagi ya karena waktu ya, karena terlalu banyak di sini ya. Oke, sekarang saya langsung to the point aja. Siapa yang Ibu cetak, ya kan? Distributor yang Ibu cetak, yang Ibu nggak kenal dari awal, ya kan? Pertama, tidak kenal. Yang kedua, mereka tidak pernah ketemu selama Ibu mendidik mereka, dan mereka berhasil menjadi star. Oke. Ada nggak Bu? Jangan kita udah cerita begitu jauh, muda, PHP, ya kan? Ternyata nggak ada orangnya gitu kan? Iya. Kita nggak ada settingan ya. Saya juga tidak tahu profil orang-orang yang Ibu ceritakan itu karena kita nggak pernah ngobrol detail, ya. Nah, apakah ada Bu sekarang? Oke Pak Andi, di sini ya ada Bu Gunawati, beliau dari Sulawesi Tengah. Sejak setahun yang lalu gabung sampai hari ini kami nggak pernah ketemu. Ini orangnya ada, udah beberapa kali dapat jutaan rupiah, ya. Bukan saudara Bu, mungkin Bukan saudara. Pak. Tidak ada. Mungkin suami punya sepupu kali Bu yang selalu isi kali. Nggak ada Pak, biar. Nggak kenal sama sekali. Tidak ada Pak. Tidak pernah kenal sebelumnya dan tidak pernah ketemu. Waduh, luar biasa. Nggak pernah. Iya, nggak pernah. Semakin hot ini ya. Siapa lagi tadi? Yang satu lagi yang selain Sulawesi? Yang satu lagi dari Pekanbaru, yaitu Bu Betty Rinda, ya. Sampai beliau memutuskan mau komit, itu kami nggak pernah ketemu. Nah, setelah beliau mau komit, ada satu kejadian yang membuat kami bisa ketemu waktu itu, tapi hanya satu kali, dan itu hanya say hello kenalan Pak Andi. Tidak ada waktu untuk bicara bisnis ini, hanya say hello kenalan di sebuah training, udah gitu pulang. Ya. Dan Ibu ke Pekanbaru kali Bu, atau ke Sulawesi kan mungkin Ibu terbang. Sampai hari ini saya belum pernah injak Pekanbaru Pak Andi.
Waduh, ini harus saya lacak ke semua pesawat ini. Nanti saya cek, saya Nah, minta suruh tahu saya ini lacak nama Budia Puspitawati. lah ya Pak Andi, ini bedanya. Dulu ya, contoh saya kenal seorang kayak Bu Gunawati, responnya bagus, mau aja saya arahkan baca Purwaisi mau, saya arahkan nonton Zoom, nonton YouTube-nya mau, kasih info saya dong apa yang didapat dari YouTube-nya N2000, dia bisa ngomong banyak sekali dan dia terbantu sekali. Wah, kalau dulu ya, tahu saya ada orang kayak gini, ya GPL Pak Andi. Langsung terbang saya Pak Andi. Itu setahu saya kayak gitu. Dari dulu tuh langsung sangat responsif gitu ya. Pokoknya kalau sudah melihat peluang itu langsung setahu saya terbang ke Papua, ke Manado, kemana-mana. Jangan-jangan itu terbang kali. Enggak Pak Andi. Enggak ya, apa-apa. Sekarang Ibu boleh bilang enggak, tapi saya masih 50% percaya. Nanti saya mau tanya sama orang. Ya. Enggak Pak Andi, sekarang kan ada Satgas di rumah Pak Andi. Iya, tapi kita harus dapat peneguhan langsung Bu ya. Kalau nggak dipikir ini Oke. settingan gitu ya. Nah, tadi saya dengar ada 2 nama Ibu sebut ya, satu Sulawesi, satu Pekanbaru ya. Ibu tinggal Iya, di mana satu. sebenarnya? Iya, ada Bu Gunawati dari Sulawesi Tengah. Iya Pak? Ibu tinggal di mana? Jangan-jangan Ibu orang Sulawesi kali. Iya, saya di Cikarang. Saya asli di Cikarang. Sidoarjo. Iya. Soalnya kan di sini yang kenal Ibu cuma saya. Yang tahu Ibu tinggal di mana maksudnya. Cikarang. Nah, saya tahu saya sempat minta tolong Ibu untuk mengundang nih orang-orangnya. Apakah orang-orangnya hadir ya Bu Dia? Iya Pak, hadir Pak. Hadir ya. Nah, Iya. saya pengen tahu langsung dari orangnya nih, apakah benar ya kan apa yang Ibu sampaikan ya. Ibu jangan kemana-mana ya, saya mau undang langsung. Ibu nggak boleh ngomong, Ibu nggak boleh intervensi, Ibu tidak boleh chat ya. Saya mau langsung tanya sendiri, apakah itu benar? Ya, oke Bu Dia, nggak boleh WA juga ya. Oke, jadi nggak boleh kong kali kong ya, nggak boleh ada konspirasi. Oke, tangan di atas Bu Dia. Bapak Ibu, kita mau ketemu juga ya dengan 2 undangan kita pada sore hari ini yang akan meneguhkan apa yang Bu Dia sampaikan, apakah itu benar atau tidak ya. Kita sambut pertama Ibu Gunawati. Apakah Ibu ada di tempat ini? Ibu Gunawati? Iya, ada Pak. Oh iya, ini Ibu Gunawati ya kan. Salam kenal dengan Andi Bu. Ya, salam kenal juga Pak. Ya, Bu, ini terkait dengan obrolan tadi panjang lebar. Sebenarnya dari tadi Ibu sempat dengar apa yang kita obrolkan dengan Bu Dia? Iya, dengar. Dengar ya. Nah, menurut pengakuan Bu Dia, Bu Dia itu bukan siapa-siapanya Ibu. Apakah itu benar? Iya, benar Pak. Hah? Bukan benar. Saudara? Atau Bukan. mungkin keluarga jauh gitu? Bukan. Bukan. Sama sekali tidak kenal. Tidak kenal. Iya. Jadi Ibu kenalnya dari mana Bu Dia? Itu sekitar tahun yang lalu waktu ada kajian, pas Bu Dia pembicaranya, saya ikut. Terus di situ juga Ibu Dia perkenalkan sama Purwesi. Saya tertarik, terus berlanjut komunikasi sama Bu Dia sampai sekarang. Oke, Ibu bergabung di KK jadi berapa lama? Sudah berapa lama? Sudah sekitar 1 tahun, Pak. Tahun yang lalu. Sudah berapa kali dididik Bu Dia, ketemu Bu Dia, coba? Kenapa, Pak? Sudah berapa kali Ibu ketemu Bu Dia sejak tahun lalu? Belum pernah sama sekali, Pak. Oh, nggak kepancing ya, ternyata memang belum pernah. Iya. Saya sudah coba untuk pancing-pancing, tidak kepancing ini. Ibu benar ya, jadi nggak pernah ketemu, nah? Iya, benar. Oke, nah, jangan-jangan gini, pertanyaan berikutnya Bu nih, ya. Ibu nggak pernah bertemu. Sekarang, apakah Ibu sudah mencapai sebuah prestasi di KK selama 1 tahun ini? Iya, sudah. Sudah, prestasi apa Bu? Bulan kemarin saya capai 21%. 21% bulan Juli? Iya. Tanpa pernah ketemu? Iya. Jadi cara Ibu jualan bagaimana? Cara Ibu hari ini memasarkan produk,
cara Ibu mengerti tentang bisnis keke, cara menjalankannya itu bagaimana selama ini? Iya, memang terus terang awal-awalnya itu saya bingung. Bingung, cuman saya kan orangnya suka cari-cari di YouTube, masuk di apa dulu, website website Keke Indonesia itu, saya cari di situ yuk tentang apa penjelasan tentang bisnis ini, cara postingnya bagaimana, itu saya cari tahu dari situ. Nah, saya juga sangat ambil konten-konten dari Telegram, saya share-share ke teman-teman itu. Nah, dari situ saya mulai sedikit-sedikit teman-teman mulai order, terutama itu nates itu. Oke, kan sebenarnya kan Ibu bergabung sudah tahun lalu. Berarti sudah 1 tahun Ibu bergabung. Iya. Kan itu kan agak lama Bu untuk mencapai posisi star. Itu kan biasanya 1 bulan juga capai. Iya Pak. Bagaimana cara Ibu? Apakah Ibu sempat aktif atau tidak aktif atau bagaimana? Ini apa? Saya bingung sebenarnya, kan belum pernah ketemu sama sekali sama Budia. Bingung memang gimana cara memulainya bisnis ini, makanya sampai 1 tahun itu saya belajar terus. Kok betah Bu? Kok betah? Kan lama itu 1 tahun. Iya, soalnya saya sering lihat testimoni teman-teman yang sudah berhasil, kebanyakan kan yang sudah tua-tua. Kenapa mereka bisa? Dan saya juga yakin pasti bisa. Jadi komitmen Bu ya, komitmen ya. Walaupun 1 tahun belum capai, tapi Ibu masih setia gitu. Itu 1 tahunnya 1 tahun penuh melakukan atau sebenarnya belum tidak penuh melakukannya? Itu lakukan terus 1 tahun itu. Tidak pernah putus. Oke, wow, komitmennya luar biasa sekali ya. Boleh saya tahu nggak Ibu tempat tinggalnya di mana sih Bu? Sulawesi Tengah saya nggak pernah pergi soalnya. Sulawesi Tengah di kabupaten yang paling jauh, Kabupaten Banggai Kepulauan. Memang agak terpencil. Wah, itu kalau dari Jakarta ke sana berapa biayanya Bu ya? Emang ada pesawat landing di sana Bu? Nggak ada. Cuman pesawat. Iya, pesawatnya cuman di Luwuk, Banggai. Nanti berapa menyeberang lama? lagi. Dari airport ke rumah Ibu, tempat Ibu? Itu sekitar 1 malam. Soalnya ada nyebrang lagi sama kapal laut. Kapal laut ya? Iya. Itu masih Indonesia ya Bu ya? Iya, masih lah Pak. Masih Indonesia. Waduh. Masih 1 malam lagi. Wah, hebat sekali. Ternyata sejauh itu ya, seujung itu tidak membatasi Ibu ya, tetap setia, tetap komit 1 tahun mencapai posisi star. Wah, luar biasa sekali Bu. Mana si Ibu tadi masih? Nah, oke Bu, jadi ada pesan nggak Bu buat kita semua Bu Gunawati? Ini pesan dari jauh nih. Sebelum saya akhiri, saya mau berpindah kepada testimonial lainnya. Ada pesan buat kita semua Bu? Iya. Kalau untuk saya, pesan buat teman-teman itu, intinya kita tekun saja. Tekun lakukan promosi, posting-posting, pasti akan tiba waktunya kita dikirim pembeli itu. Buktinya saya seperti itu Pak. Sudah lama saya posting-posting, tidak ada yang like, yang komen itu tidak ada. Cuman saya rutin posting terus, posting. Akhirnya yang saya tawarkan lalu tidak berespon, tiba-tiba tahu-taunya mereka chat pesan nates, pesan SGF. Itu saya senang sekali. Maksudnya saya kaget juga, sudah lama saya tawarkan, mereka tidak berespon. Oh, tiba-tiba mereka itu chat saya sendiri itu. Jadi kuncinya itu kita tekun saja lakukan promosi itu. Mantap, terima kasih Bu Gunawati buat semangatnya, buat motivasinya buat kita semua. 1 tahun tidak membuat Ibu tuh putus asa, masih tetap setia. Saya
atas nama N2000 ya Bu ya, mengucapkan terima kasih ya buat kesetiaannya, ya buat dukungannya buat N2000 walaupun jauh banget ya. Saya pun nggak pernah ke sana soalnya ya, Sulawesi Tengah itu ya. Oke Bu, Ya, tetap sehat ya, tetap ya, jaga kesehatan, tetap stay safe, stay healthy ya. Oke, ya. Makasih, oke, Pak. terima kasih Bu Gunawati. Nah, kita mau beralih ya sekarang ya ke yang Pekanbaru ya. Kali ini saya punya cara ya membuktikan apakah ini benar atau tidak nih. Ini kita mau sambut dulu ya Ibu Betty. Selamat sore Ibu Betty. Selamat sore Pak Andi. Nah, Salam kenal dari saya. salam kenal juga Ibu Betty. Kan katanya Ibu dari Pekanbaru nih. Iya. Boleh nggak kasih saya lihat KTP-nya? Apakah Ibu KTP-nya di Pekanbaru? Bentar Pak Andi, ribut di luar. Boleh nggak kasih kita lihat KTP Ibu bahwa Ibu ini orang Pekanbaru? Nah, Saya ambil dulu Pak Andi. nggak usah. Kalau Saya gitu ambil dulu ya. Nggak usah. Kalau Ibu sudah mengambil, saya sudah percaya. Karena sudah berani ambil ya, karena waktu juga terbatas ya. Jadi Ibu asli Iya, Pekanbaru. iya. Iya Pak Andi. Oke, Iya. coba sebutkan 2 jalan di Pekanbaru yang pakai nama buah-buahan dan apa nama jalannya? Buah-buahan. Heeh. Jalan Manggis. Oh, Jalan benar. Durian. Ada. Benar ada. Ini orang Iya. Pekanbaru pasti. Andi bisa. Yang kedua sekarang pertanyaan saya. Ibu pernah nggak ketemu Budia? Ayo, coba. Coba di Pernah sekali Pak Andi. Hah? Pernah sekali. Waktu itu saya kemarin kan saya kebetulan ada training di Bogor. Saya lagi di Bogor. Waktu itu trainingnya di Puncak. Bu Diah juga masuk ada di situ. Jadi Bu Diah pengen ketemu. Cuma saya tuh pengen ketemu waktu itu sebenarnya pengen banget ngobrol. Mbak, saya bisa ngobrol banyak nih sama Bu Diah nanti. Ternyata sama sekali nggak bisa. Nggak sempat ngobrol sama sekali. Cuma saya hello aja gitu. Tapi Ibu bukan Nggak sama ini. ketemu. Mungkin saudara kali Bu, tetangga ya? Enggak. Saya kenal dari Nggak kenal? medsos Pak Andi. Nggak Iya. kenal sama Saya sekali. kenal Bu Diah. Enggak. Saya Makanan kenal dari kesukaan Bu Diah medsos. apa? Enggak tahu, tapi Bu Diah suka bilang telur balado. Telur balado. Berarti nggak kenal. Iya, Beliau sukanya kacang ya, saya kasih tahu. Kalau kacang boleh dikirim ya. Oke. Berarti ini nggak kenal. Ya. Dia sukanya kacang ya. Dia sukanya kacang. Oke Bu, berarti Ibu kan nggak kenal. Nah, kenapa Ibu mau aktif Bu di KK? Kan Ibu nggak kenal. Kenapa bisa percaya? Iya, awalnya tuh saya kan selalu melihat postingannya Bu Diah nih. Kayaknya Bu Diah nih kok aktif bener apa sih yang terus saya waktu itu ada juga yang go together gitu, saya ikut aja padahal saya nggak tahu apa-apa itu. Saya juga waktu itu belum jadi anggota kok nggak salah ya. Go together. Acara waktu itu saya ikut. Kapan itu ya, bulan apa itu? Grupnya sendiri Pak Andi. Hah? Grup meeting saya sendiri. Oh, go together dengan Budia. Oke, Budia belum boleh komen. Iya. Ya, ada konspirasi mungkin. Belum boleh komen. Ya. Karena ini kita harus acaranya Budia. Oke, ya, acara Budia. Ya. Oke. Iya. Pengen tanya, Budia pernah sebut-sebut nama saya nggak ya, Bu? Waktu itu enggak, Pak Andi. Aduh, saya nggak tahu juga. Berarti jujur ya. Oke. Jadi kenapa Ibu bisa percaya, Bu? Coba. Gara-gara lihat postingan bisa percaya. Apakah Ibu orang yang mudah percaya memang? Putus-putus, Pak Andi. Kan Ibu lihat postingan. Ibu kan lihat postingan. Ibu bisa percaya. Apakah memang tipe Ibu orang yang mudah percaya kali? Saya percaya, selain itu saya juga melihat testimoni Pak Andi
Jadi selain Bu dia Hmm. posting-posting, Bu dia kasih itu saya mencari sendiri gitu, bener apa enggak ini gitu. Kan semuanya ada di situ. Bu dia juga pernah bilang semuanya ada di sosmed. Jadi saya cari sendiri. Ternyata bener testimoninya bagus-bagus ya. Saya jadi gabung gitu dengan Keke gitu Pak Andi. Jadi sebenarnya Ibu juga nyari-nyari testimoni ya, berarti nggak langsung percaya ya? Iya, saya Pak Andi terus terang aja saya juga masuk waktu itu ada program free reseller. Nah, saya masuknya dari free reseller itu gitu. Oh, bahkan Jadi saya cari yang ikut masuk, free-freean saya ya untuk gabung. bergabung ya. Berarti ini sangat tidak percaya ya sebenarnya ya. Iya waktu Karena itu begitu cari Pak yang Andi. gratisan ya, Eh, artinya sangat tidak percaya ini ya. tapi Oke. saya sekarang udah upgrade Pak Andi. Oh, udah upgrade. Siap, siap. Oke. Udah. Harus upgrade Bu, kalau nggak upgrade nanti diteleponin sama Bu Dia. Oke. Iya. Eh, Oke, Ibu bergabung berarti berapa lama? Saya waktu itu gabung awal Mei, akhir April, awal Mei, tapi mulai aktif ya karena saya waktu masuk akhir April, saya lihat-lihat, saya cari-cari, awal Mei baru saya bergerak, baru saya tawar-tawarin produk, langsung pada mau gitu Andi. Ya terutama saya tawarin dulu ke keluarga gitu. Saya tawarin ke keluarga, baru ke teman-teman. Semuanya responnya bagus gitu. Saya juga pakai sendiri produknya. Kita gitu ya ngelihat yang cantik udah dapat cantiknya, dapat sehatnya gitu ya, Kakak Oke. Livers itu. Nah, jadi Saya Ibu saya gabungnya tawarin. awal Mei ya. Ya, Sekarang sudah ya Pak Andi. prestasinya apa, Bu? Saya akhir Juli kemarin udah bisa 21% Pak Andi. 21%. Mantap. Nggak pernah ketemu Bu Dia? Hanya satu kali ya untuk say hello ya? Iya, Jadi iya, belajarnya saya hello aja. bagaimana cara belajarnya kalau nggak pernah berjumpa? Cara Ibu belajar bagaimana? Nah, saya ikut semua yang disarankan Bu Dia. Saya ikut Go Together, saya ikut juga Go Star. Jadi saya ambil ilmu nih dari situ. Go Coba, Together boleh itu kan kasih banyak tahu saya nggak Bu? tuh. Apa poin paling penting buat Ibu dari Go Together dan Go Star? Coba kasih tahu saya. Yang menurut Ibu penting. Nah, kalau saya mempelajari produknya Pak Andi. Saya pelajari produknya, di situ kan semua ada tuh, testimoninya semua ada, pertanyaan-pertanyaan orang semua ada di situ. Jadi saya pelajari, saya tahu itu, nah saya bisa share ke yang lain gitu, saya kasih tahu ke yang lain. Nah, kalau di Go-Start-nya, saya jadi tahu gimana cara membangun bisnis ini gitu. Nah, saya pelajari juga. Ya Bu, nggak apa-apa Nah, lanjut Bu. saya kasih tahu juga ke teman-teman, kebetulan ke saudara-saudara semua, ke teman juga. Nah, ada yang mau ikut, Pak Andi. Alhamdulillah yang saya ajak itu juga sekarang ini udah hampir juga 21% gitu. Berarti Ibu calon ruby ya? Insya Allah. Semoga 2 bulan minta doanya Pak Andi. Bu Dia ya, juga. dan sebentar lagi mau calon ruby. Nah, ini kalau tadi saya dengar jawaban Ibu, memang itu saya percaya ya, Ibu ikut Go Together dan Go Star ya, karena kalau nggak ikut nggak mungkin tahu ya, tapi Ibu tahu dengan jelas. Oke Bu. Mendapat tiket KL Pak. Mencapai tiket KL Genting Pak. Bonus 9 juta. 10 juta Pak bonusnya kemarin. Iya. Itu juga capai tiket jalan-jalan ke luar negeri ya. Oke. Iya. Sebenarnya saya banyak banget pertanyaan ya, tapi karena waktu ya, terima kasih Bu Betty atas testimoninya. Sekarang saya percaya Iya, Pak Andi, sama-sama. Kalau setelah Bu Gunawati dan Bu Betty tadi meneguhkan saya, berarti Bu Dia nggak pernah ketemu ya sama Anda ini. Terima kasih ya Bu Betty ya, kita harapkan bisa ya, sama-sama Pak Andi. Satu hari ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, saya mau kembali sama Bu Dia. Iya, siap Pak Andi. Bu, mohon maaf ya kalau tadi saya harus memastikan dulu ya, kalau enggak kan enggak afdol gitu ya. Sekarang saya 100% percaya sama Ibu. Ya, saya percaya kalau Ibu benar-benar melakukan home business. Nah, Bu, ini kan karena waktu ya, sebenarnya ini juga harusnya sudah segmen mengundang ya, tapi karena waktu, ada nggak Bu pesan terakhir Bu sebelum kita tutup acara Go Together pada sore hari ini?
Oke, Pak. Jadi untuk closing statement ya, pesan terakhir itu simple aja. Sahabat semua, bisnisnya itu gampang banget. Itu yang harus diyakinkan banget, bisnis ini tuh gampang banget. Kenapa gampang banget? Karena semua udah disiapin oleh N2000 dan KK. Kita tinggal mau pakai, gitu aja. Nah, untuk mau pakai, kita harus taruh pikiran lama bahwa untuk jadi bisnis ini tuh harus seperti siapa, nggak perlu banget, nggak perlu banget. Untuk mau berhasil di bisnis ini, jadi diri sendiri aja, posting-posting aja, tetapkan impian, ya, tekun aja kata Bu Gunawati, posting terus. Posting itu latihan positive thinking, ya, gitu. Kalau udah 100 kali ditolak, waduh itu positive thinkingnya bisa paten ya, nggak akan jadi negative thinking gitu. Gitu aja. Mau order saya nggak pernah. Saya telepon, kirim transfer ke saya, Bu, nanti saya orderin, nggak pernah. Mau order langsung aja klik toko online saya. Sampai 3 hari pun saya tunggu, saya pandu sampai bisa, gitu loh. Dari sini saya jadi bisa screening mana yang serius, mana yang tidak, gitu. Jadi sahabat semua tidak terlalu banyak menguras waktu ya dan tenaga untuk mikirin yang memang belum mau. Pada dasarnya semua prospek yang menolak kita pada akhirnya itu semua mau kok. Cuma timingnya mungkin beda-beda. Jadi sahabat semua udah nggak perlu kecewa ya, merasa di PHP segala macam, nggak perlu banget. Di era digital itu fun aja, enjoy aja, karena sukses itu gampang. Gitu, gitu sih Pak Andi. Oke, terima kasih banyak Bu Dia. Tadi saya ada highlight satu kata Ibu yang menarik ya, tentang tawarkan alat pendukung. Jadi Ibu tidak mau membebani pekerjaan itu kepada diri Ibu, tapi Ibu Tidak. membebankan ya pekerjaan itu kepada support system N2000 ya. Bagaimana cara Ibu memakai alat pendukung yang telah disediakan ya, Telegram tempat bertanya ya, lalu juga Facebook dan Instagram, fanpage dan Instagram itu tempat update informasi terkini, dan YouTube itu tempat belajar ya. Saya rasa itu penting ya, makanya saya lihat Ibu walaupun tidak pernah berjumpa, tapi Ibu bisa hari ini membangun home business ya. Ya. Saya rasa itu sesuatu yang penting ya, yang tadi saya juga tangkap. Ada satu lagi Pak Andi yang paling penting. Ya. Jangan setengah-setengah gitu. Jangan setengah online, setengah offline. Udah nggak usah kok. Online aja udah gitu. Nyemplung aja di online. Gitu. Biarkan mereka order-order sendiri segala macam. Bisa kok gitu. Emang sekarang udah zamannya. Kalau kita mikir stok produk harus punya, nggak perlu kok gitu. Total aja di handphonenya masing-masing. Soal nggak ada stok produk juga kayaknya penting kita bahas nih satu kesempatan ya. Itu menarik sekali topiknya Iya, ya. Pak. Tidak perlu punya stok, bisa sukses di Kiki. Wow, itu nanti kita akan bahas. Ya, saya dengar ceritanya ya. Oke, ada lagi Bu sebelum kita tutup? Ya kayaknya itu, karena nggak mudah Pak buat emak-emak zaman old seperti saya sebelumnya, nggak mudah untuk saya mau berani menuju digital. Itu memang nggak mudah, tetapi ternyata gampang sahabat semua. Ada ketakutan ya sebenarnya Bu ya, waktu memulai itu sebenarnya juga ada keraguan dan ketakutan ya. Contoh simpel gini Pak, saya nggak mau Mbak order pakai keke mobil, kenapa Bu Dia? Takut keliru notol. Nah itu dulu kan saya ngomong gitu Pak, saya beralasan begitu, nanti notolnya keliru malah nggak jadi Mbak, sudah bikinin Mbak invoice di kantor gitu. Padahal nutul itu mencet ya. Klik ya. Nutul. Pakai aplikasi sendiri. Nggak bisa saya, nanti transfernya gimana Mbak? Ini udah bingung sendiri. Ini sudah keruwetan, ketakutan itu udah ada. Iya, gitu. Padahal pada saat kita sudah mulai menggunakan digital, Masya Allah, semua ada panduannya, bisa dibaca pelan-pelan, dan tinggal diikuti panduan. Sistem itu enaknya dari start sampai finish itu teratur, nggak ada keliru, nggak ada miss, hanya tantangannya makanya itu mau baca pelan-pelan. Jadi kalau ada mitra saya katanya belum berhasil pakai keke mobil atau KKDID, saya gini, ayo baca pelan-pelan dulu, jangan panik, baca pelan-pelan dulu gitu. Setelah baca pelan-pelan, oh iya harus gini ya, iya, nah gitu. Oke, terima kasih Bu Dia buat tipsnya. Nah, gitu. Gini Bu, pertanyaan saya juga Bu, seberapa Gustar itu penting Bu menurut Ibu dalam pembisnis?
Khususnya di era digital, Ghostar itu menjadi satu poin terpenting, yang utama, yang tidak bisa dilewatkan. Itu Ghostar. Kenapa? Karena sekalipun kita nggak bisa ketemu orang ya, kita itu nggak bisa membangun mentalitas dan lain-lain dalam waktu sehari. Atau dengan sentuhan-sentuhan online yang sifatnya semua trailer. Nah, di Ghostar, itu semua yang melihat trailernya, melihat YouTube-nya segala macam ya, itu di Ghostar itu kayak ditanam pelan-pelan gitu. Makanya Bu Gunawati keluar satu quote yang luar biasa yang saya itu sampai wah dalam ini ngerti berarti. Sejak ikut Ghostar, rajin ikut Ghostar, saya jadi mudah paham. Nah, kenapa hari ini kita nggak mudah paham? Mungkin nggak banyak yang apa itu namanya ilmu ya, nggak banyak pemahamannya gitu loh. Mau banyak pahamnya harus ikut Ghostar gitu. Jadi setelah ikut Ghostar mudah paham, akhirnya saya berhasil katanya gitu. Itu kan polos ya, mudah paham. Gitu. Itu luar biasa setia tuh Ibu Gunawati itu. Salut saya 1 tahun. Amin. Ya luar biasa ya, itu yang nggak gampang. Yang gampang tuh kalau 1 bulan jadi star masih aktif, tapi kalau udah 1 tahun baru jadi star tetap aktif, tetap setia 1 tahun, itu luar biasa. Ya, oke. Thank you Bu buat ya gambarannya soal Ghostar.